Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sungguh berbahagia Bapak dan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, kita mau beribadah. Dan hari ini merupakan ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena pada hari ini kita memperingati peringatan Santa Agnes. Dan juga sekaligus peringatan HUT Rukun Santa Agnes. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah rutin kita, tetapi juga merupakan ibadah khusus karena hari ini adalah hari ulang tahun Santa Agnes dan kita juga merayakan peringatan Santa Agnes. Dalam permenungan kita malam hari ini, kita akan menitik beratkan pada rukun Santa Agnes, selain juga permenungan mengenai Yesus yang sanggup menyelamatkan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadat ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa dan salah kita yang kita perbuat setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita nyatakan dalam doa tobat. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Papa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian untuk mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat anugerah kesehatan yang kami terima daripadamu. Malam ini kami bersyukur pula atas kasih-Mu. Kini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi budi dan hati kami, agar kami selalu bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda,
yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan korban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia berada di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah, demikian firman Tuhan. Buatlah semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus telah mendapat tugas pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan.
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, umat Rukun Santa Agnes yang berbahagia, sebagaimana yang saya jelaskan pada pembukaan, bahwa malam hari ini adalah malam yang istimewa karena ada dua peristiwa yang kita rayakan. Pertama adalah peringatan Santa Agnes. Yang kedua, peringatan HUT Rukun Santa Agnes. Kita akan sedikit melihat bagaimana Santa Agnes itu. Santa Agnes itu usia pada waktu hidupnya, dia usianya sangat muda, sekitar 13 atau 14 tahun. Dan dia mau menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Banyak orang yang ingin mempersunting dirinya karena kecantikan dan kebaikannya, tapi semuanya ditolak. Dan orang-orang yang ditolak itu sakit hati dan melaporkan dia ke penguasa bahwa dia orang Kristen. Pada waktu itu Kristen memang lagi dilarang. Dan setelah dibujuk, juga diancam, Santa Agnes tetap mempertahankan keyakinannya dan akhirnya dia dibunuh. Santa Agnes ini adalah pelindung dari rukun kita ini. Tentunya sebagai pelindung, kita juga mau mencontoh cara hidupnya. Apakah yang dapat kita ambil contoh dari kehidupan Santa Agnes? Pertama, Santa Agnes berani demi Yesus. Mau menyerahkan diri bagi Yesus. Mempertahankan kemurnian bagi Yesus. Ini beberapa hal yang perlu kita contoh dari Santa Agnes. Mari kita lihat dulu rukun kita ini. Ya. Mengapa ada rukun? Ya. Kita lihat bahwa Allah itu berkehendak ingin menguduskan dan ingin menyelamatkan orang-orang beriman sebagai satu komunitas umat Allah. Bukan masing-masing individu secara terpisah-terpisah, melainkan dalam hubungan satu sama lain sebagai umatnya, sebagai satu kelompok umat. Komunitas umat Allah. Dalam hal ini sebagai gereja. Dan kita, umat rukun Santa Agnes,
adalah bagian dari gereja universal, tetapi kita bagian juga dari paroki. Nah, apa yang dikatakan tentang rukun, pengertian rukun? Rukun adalah bagian dari paroki, ya, yang anggotanya sebaiknya dari 20 sampai 40 keluarga. Kenapa dibatasi sedemikian? Itu demi efektivitas pelayanan pastoral. Pengertian rukun ini ada dalam pedoman Depas. Ya. Nah, kalau kita kembali yang tadi, bahwa Allah berkehendak untuk menguduskan dan menyelamatkan komunitas umat Allah, yaitu umatnya, itu tercantum dalam dokumen gereja Lumen Gentium artikel 2. Nah, rukun kita ini adalah komunitas umat Allah yang terkecil dari paroki. Ya. Nah, kalau kita bicara soal komunitas, berarti kita bersama-sama. Komunitas bersama-sama. Nah, tugas gereja dalam melaksanakan perutusannya diserahkan dan harus diwujudkan oleh seluruh umat Allah, termasuk kita, umat rukun. Itu tergantung juga dalam dokumen gereja Sacrosanctum Concilium artikel 42. Apa yang ingin dikatakan di sini? Nah, sebagai umat Allah yang bersiara bersama-sama, kita secara bersama-sama, berarti dalam kegiatan-kegiatan gerejani kita harus bersama-sama. Kita harus berperan aktif bersama-sama, baik itu dalam paroki ataupun di dalam rukun. Tidak sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama sebagai satu komunal. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya, kalau ada perayaan, kalau ada kegiatan paroki yang juga menyangkut rukun, sudah selayaknya kalau kita berpartisipasi aktif di dalam kegiatan paroki ataupun kegiatan rukun. Jadi kita tidak mengandalkan pengurus rukun, tetapi kita sama-sama sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali ada yang hobi menyanyi, bisa bergabung dengan kor. Ada yang bisa membaca dengan baik, bisa bergabung dengan kelompok lektor. Ada yang punya suara bagus, bisa sebagai pemazmur. Atau toh, kalau gereja membutuhkan, seperti pada saat pelaksanaan tata laksana, terutama pada saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan tenaga tata laksana. Kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kita laksanakan tugas-tugas tata laksana di gereja dengan baik. Ataupun kalau kita diminta untuk bergabung dalam panitia gereja, baik panitia Natal atau panitia Paskah atau panitia yang lain, kita terima dan kita laksanakan itu dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut, karena kita sadari bahwa ini kita lakukan bersama-sama sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai umat dalam komunitas umat Allah. Nah, pada peringatan hari ulang tahun Santa Agnes ini, suatu kesempatan yang baik saya mengajak Bapak Ibu sekalian, apabila tiba saatnya diminta untuk berpartisipasi, berpartisipasilah dengan sukacita, dan Tuhan senang
dengan hal itu. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengungkapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang menyelami isi hati kita dan membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Bagi Sri Paus, para uskup, para pastor, frater, dan semua umat-Mu ya Bapa, tolonglah kami. Engkau tahu saat ini banyak yang sudah terpapar wabah ini. Bantulah kami semua, lindungilah kami dari wabah ini. Bagi umat-Mu yang sudah terpapar, hadirlah selalu mendampingi kami di dalam kelemahan-kelemahan tubuh kami. Karena kami tahu Engkaulah dokter yang ajaib untuk kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada dalam rukun kita, rukun Santa Agnes, hari ini adalah hari peringatan Santa Agnes. Semoga berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan keluarga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, dan biarlah kami semua boleh ikut serta menaburkan benih sabda-Mu di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa memberkati kiranya gerejanya, agar dapat tabah melaksanakan tugasnya, mewartakan sabdanya, serta membagikan rezeki rohani kepada siapa saja yang berkehendak baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para korban bencana alam di beberapa daerah di negara kita, semoga warga, umat, dan masyarakat yang terdampak gempa tetap dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirlah selalu untuk memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Juga untuk Opa Naha yang baru-baru beberapa hari lalu dipanggil oleh Tuhan. Juga untuk Bapak Crispinus Laude Faihu. Juga untuk keluarga-keluarga kita semua yang telah dipanggil Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyebutkan nama-nama mereka. Ya Bapa, berilah mereka istirahat kekal dan boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu di surga, dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang masih bersiara di bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, dengarkanlah doa-doa dan permohonan kami, dan berilah kami kekuatan untuk hidup seturut teladan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah rukun pada malam hari ini, marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah rukun pada malam hari ini, di mana kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, bersekutu bersama, mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Dan biarlah firman-Mu itu sendiri yang boleh Engkau tanam dalam setiap hati pikiran kami Tuhan. Dan berkati kehidupan kami selanjutnya. Ya Bapa, jaga kami, lindungi kami di tengah pandemi ini. Walaupun kami saat ini boleh mengikuti ibadah rukun online, ke depan kami berharap Tuhan, kerinduan kami untuk bertatap muka dalam ibadah rukun nanti kelak Tuhan. Biarlah Engkau yang jaga kami, Engkau lindungi setiap keluarga kami, jaga kesehatan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang boleh kami panjatkan kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita pada malam hari ini boleh berkenan di hadapannya. Dan kita sekalian warga Rukun Santa Agnes, juga warga paroki kita dan para pastor kita yang terkasih, senantiasa berada dalam perlindungan berkat pertolongan Allah yang Maha Kuasa, Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.